Siapa di sini yang kalau mau bikin proyek besar, misalkan jadi VTuber, nulis buku, main bola main bola, bikin bisnis, apapun lah yang mungkin terlihat besar gitu ya, terasa besar, langsung mundur karena menyadari bahwa, wah ini mah butuh bertahun-tahun buat sukses. Angkat tangan, siapa? Kamu tidak sendirian, saya juga. Dan siapa juga yang merasakan langsung pada akhirnya apa, proyek itu batal juga gitu. Udah mah sesuai dengan pikiran kita, wah proyeknya besar, kayak butuh suksesnya lama gitu. Mikir begitu malah beneran batal coba. Terus malah kita tuh malah ke-distract gitu kan, jadi rebahan, jadi yang lain-lain gitu, bahkan kayak merasa, udahlah berat effort-nya gitu, mending nggak mau ngapa-ngapain gitu. Toh emang belum pasti apa, sukses gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Nah, kebetulan tadi scrolling gitu ya, scrolling dan ada, FYP dari tulisan Danko yang lumayan, nyentil saya gitu ya, tentang "It doesn't matter if it take years," katanya. Nggak peduli mau butuh waktu bertahun-tahun pun gitu ya, dia bilang begitu gitu. Nah, kenapa harus begitu gitu kan, kenapa si Danko menyampaikan pesan demikian gitu. Mari kita bedah mengapa otak kita itu seringkali sebetulnya menipu kita dan akhirnya menjebak kita dalam zona nyaman. Mari kita bahas bersama-sama. Dan bagi yang baru lihat, baru ketemu, perkenalkan namaku Haruzuka, panggil saja Haru atau Hani. Saya seorang VTuber yang baru aktif lagi, yang sedang membuat konten VOD one take agar apa, agar bisa langsung konten. Jadi kalau misalkan ada yang uga-uga aneh-aneh karena ini one take, karena tadi males ngedit dan video ini termasuk bahasan ini pun agar apa, agar ya biar bisa mulai. Karena apa tadi, it doesn't matter if it takes years gitu. Tak pe tak peduli seberapa butuh waktu bertahun-tahun karena memang pada akhirnya emang begitu. Tapi mengapa kita juga pada akhirnya juga nggak ngerjain, pada akhirnya semuanya nggak dapet, kan gitu. Nah, saya bahas dari POV, multidisipliner atau setidaknya pakai pendekatan sosiologis, ya. Secara sosiologis kita hari ini, per hari ini hidup di era instan, ya. Melihat sosmed kemana-mana ya kan, terasa secara psikologis juga otomatis social comparison, membandingkan diri dengan orang lain karena melihat sosmed itu sendiri gitu kan. Jangankan sosmed, di aslinya pun kita merasa harus instan, harus berhasil langsung. Coba siapa yang ngerasain begitu? Sama saya juga, kalem. Makanya ya ini juga saya nyontohin, nyeloteh begini juga gitu, ngoceh. Karena memang ini relate gitu. Dan kebetulan nyentil saya gitu, bahwasanya emang butuh waktu gitu kan, kata Danko gitu. Misalkan kayak instan itu apa maksudnya gitu, kalau nggak viral dalam sebulan, kita merasa gagal misalkan. Misalkan saya nih, ngonten, live streaming lagi kemarin gitu kan, kalau nggak ada yang nonton, atau yang nontonnya cuman 3, cuman 5, dianggap gagal. Atau enggak saya hilang, hiatus kepanjangan gitu ya, saya juga dianggap gagal. Atau kita misalkan mau nulis buku, bahkan jangankan nulis buku deh, baca buku, nggak jadi-jadi, nggak mulai-mulai, kita merasa gagal. Udah mah nggak mulai-mulai, makin gagal gitu kan, dan sebagainya. Mau kerja sesuai keinginan atau mimpi, misalkan masuk BUMN atau apa, PNS misalkan, nggak lolos juga. Masuk kuliah juga misalkan. Jadi kayak kita tuh merasa karena semua orang itu berhasil, karena kita melihat mereka, baik secara sosmed maupun sosial offline gitu ya, kita merasa gagal gitu. Karena memang merasa kita tuh hidup di era instan. Nah, mari kita cek gitu. Padahal ketakutan terbesar kita adalah menghabiskan waktu 3 tahun untuk sesuatu yang belum tentu berhasil gitu. Jadi kayak, apa ya namanya tuh, kan
sarjana butuh 4 tahun untuk S1 ya kan, umumnya umumnya 4 tahun, lebih cepat 3,5 tahun, lebih lama 7 tahun. Ada yang memang tidak selesai misalkan kan gitu. Jangankan S1, SMA juga kan 3 tahun, ya kan. Apalagi apa, kita tuh belum tentu juga misalkan SMA 3 tahun dapat kerjaan, belum tentu dapat, ya kan. S1 juga sekarang in this economy susah juga, ya kan. Tapi apalagi coba, bikin konten, udah 3 tahun nggak naik-naik juga, subscriber-nya mentok, yang nonton mentok dan sebagainya. Apalagi dagang misalkan, jualan apa gitu, mungkin apalagi gitu. Kita tuh merasa kalau misalkan lebih dari 3 tahun tuh kita merasa belum berhasil dan belum tentu berhasil gitu, dan emang belum tentu kan. Nah, tapi, nah ini the hard truth-nya nih, hard truth, apa, kebenaran yang tidak menyenangkan gitu ya. Bayangkan, pikirkan, entah kamu pakai 3 tahun itu pun, mau bikin konten, mau sekadar scrolling, rebahan, gak ngapa-ngapain pun, 3 tahun itu akan tetap berlalu. Nah ini yang bikin nyentilnya. 3 tahun, kita menganggap 3 tahun sekolah atau misalkan 4 tahun kuliah itu merasa, "Ah udahlah nggak usah kuliah, orang 4 tahun juga belum tentu dapat kerja," misalkan gitu. 3 tahun pun ngonten belum tentu 1.000 subscriber atau 10.000 subscriber atau dapat duit misalkan. 3 tahun bangun bisnis belum tentu bisa bertahan gitu dan sebagainya. Nah masalahnya dengan logika yang sama, 3 tahun nggak ngapa-ngapain, scrolling doang, rebahan doang, nggak ngapa-ngapain, juga tetap berlalu. Nah itu, jadi seimbang gitu, seimbang. Nah coba bayangkan, kan tahun ini 2026 nih, 3 tahun kemudian 2027, 2028, 2029. 2029 3 tahun ya. Kamu tetap akan bertambah tua nih, kita semua akan bertambah tua nih 3 tahun kemudian ya. Karena kan tadi 3 tahun lagi, bisnis lama suksesnya atau apapun itu misalkan minimal 3 tahun misalkan, apapun itu ya. Lalu bedanya apa? Apakah di tahun itu kamu sudah punya karya atau kita semua masih di tempat yang sama memikirkan hal yang sama? Tah itu, tah 3 tahun nih, 3 tahun lama gitu. Terus misalkan kita nggak ngapa-ngapain, nah pertanyaannya, 3 tahun yang kita ingin bikin tadi, apapun itu, mau konten, mau berkarya, mau usaha dan sebagainya, kita tuh sudah punya karya, sudah berbisnis, atau tetap di tempat yang sama memikirkan hal yang sama? Nah, itu itu dia. Wow, itu mah mind blown, mind blown. Jadi, oh ya, dan kau juga bertanya gitu, sampai lumayan tajam gitu ya. Terus emangnya kamu mau ngapain lagi? Nah itu, jadi setelah bertahun-tahun pun tidak apa-apa kan gitu. Terus dia bertanya lagi, "Emangnya kamu mau ngapain? Terus kalau misalkan ngonten butuh 3 tahun lama dan nggak pasti dapat duit, terus mau ngapain? Terus kalau misalkan kamu, kuliah dan belum tentu dapat kerja, dapat dapat tujuan yang dituju, terus mau ngapain lagi?" Dan sebagainya gitu. Coba kita hitung ya, kita coba audit ya. Kita nggak mau belajar, ya kita nggak mau bikin karya, kita nggak mau nyobain usaha, kita nggak mau bikin konten, kita nggak mau eksperimen, bahkan nggak mau bertumbuh gitu. Karena kita merasa punya hal lain yang lebih baik untuk dilakuin gitu. Karena merasa kita tuh, 3 tahun lama, udahlah ngerjain yang lain gitu. Nah, bayangkan gitu ya, selama 3 tahun itu gitu, poinnya apa? Menjadi pertanyaan selanjutnya, apa sih hal yang lebih baik dari itu gitu. Nah, hal lain yang lebih baik teh apa gitu? Nonton Netflix berjam-jam, main HP sampai subuh, overthinking di kamar mandi, atau apa, ketika memang kita tidak mau bikin karya, padahal kita tuh ingin, tapi pas mau bikin karya, udahlah masih ada hal yang lain lebih baik gitu, buat dilakuin. Terus apa gitu yang lebih baik itu tuh, gitu kan kurang lebih. Nah sayang sekali gitu ya, secara mentalitas gitu, kita itu menukar hal-hal yang bikin hidup ini
punya tujuan, yaitu dalam hal ini menciptakan sesuatu dengan kepuasan instan yang murah, gitu. Justru itu adalah investasi waktu yang sangat merugikan gitu. Karena kita tidak melakukan hal yang kita inginkan, hal yang kita ingin lakukan, padahal sudah kebayang gitu mau ngapain, mau ngonten, mau berkarya, mau mau kerja, mau usaha, mau kuliah, apapun itu gitu ya, tapi merasa, belum tentu dapat gitu. Nah, masalahnya adalah kalau yang lebih baik yang lain, ya apa? Dan kalaupun itu lebih baik, masih mending dilakuin. Masalahnya kan kita seringkali tertipu. Nah, itu otak kita seringkali menipu. Nah, itu poinnya tuh. Seringkali menipu, ya. Dan pada akhirnya kita tuh puas dengan kepuasan yang murah gitu. Kepuasan instan yang murah. Dan kita menukar hal-hal yang penting. Padahal udah ada tujuannya gitu. Tujuannya jelas misalkan gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu ya. Itu yang apa ya? Kita harus segera menyadarinya gitu. Nah, maka dari itu kalimat terakhir dari Danko ada kuncinya. Kuncinya adalah your mind is playing tricks on you. Ya itu, otakmu sedang menipumu. Nah, karena otak sedang menipumu, secara psikologis otak kita didesain untuk menghemat energi dan menghindari rasa sakit. Termasuk rasa sakit dari kegagalan atau kelelahan bekerja, berkarya. Nah itu. Jadi sebenarnya kita mager, kita males, kita tidak melakukan hal yang kita inginkan padahal sudah kepikiran mau ngapain, tujuannya ada, hanya saja karena mungkin gara-gara ya tadi ada alasannya, suksesnya lama atau belum tentu, sukses dan sebagainya. Sebetulnya otak itu secara, fungsinya memang untuk menghemat energi dan menghindari rasa sakit, gitu. Termasuk rasa sakit dari kegagalan, dari kelelahan, dari ketidakadanya bukti di mana karya kita, usaha kita, kerjaan kita tuh tidak terlihat hasilnya, gitu. Jadi aja, ya udah itu tuh berbahaya Bro, capek-capek ngapain nggak usah ngelakuin, udahlah nggak usah ngapain gitu. Jadi fungsi otak tuh seperti itu gitu. Jadi memang seperti itulah kita gitu. Kita tuh disabotase gitu. Saat kita punya ide brilian, otak kita langsung mencari alasan biar kita itu nggak usah repot-repot kerja, repot-repot berkarya, repot-repot ngonten, repot-repot usaha dan sebagainya. Apa alasan paling ampuhnya? Kelamaan butuh bertahun-tahun. Kelamaan nggak ada duitnya gitu. Nggak jelas hasilnya. Belum tentu bener. Dan sebagainya gitu. Ya itu, karena ya memang otak kita seperti itu gitu. Nah, apa cara terbaik untuk bisa menyikapi itu, ya kan? Gimana solusinya? Nah, kalau saya nih, saya mencobanya meskipun saya juga tetap saya bercerita seperti ini tuh ya justru karena ke-trigger sama Danko, makanya saya bahas ini. Sampai terbata-bata sambil ngomong susah ya, karena menahan sakit, karena lagi sariawan. Jadi curcol. Saran saya apa? Jangan percaya sama otakmu sendiri ketika dia menyuruh kita menyerah sebelum bertanding gitu. Jangan mengandalkan otakmu. Nah, kan aneh kan kayak, aduh kok gitu, kenapa jadi nggak boleh? Kenapa jangan mempercayakan otakmu gitu? Jadi poinnya apa? Poinnya tuh bukan di bagian jangan percaya otakmu, jadi ya udahlah ikuti kata hatimu, kita ikuti kata otakmu, tidak, bukan bukan seperti itu banget. Tapi kayak karena sudah tahu itu tuh menyakitkan. Berkarya itu menyakitkan, belum tentu ada hasilnya. Berkreasi itu belum ada hasilnya. Usahanya itu kita belum ada hasilnya. Bekerja itu tuh belum ada hasilnya misalkan. Karena kita apa? Karena kita peduli dengan garis finish. Karena peduli garis finish tapi perjalanannya jauh. Sehingga otak akan memberikan sinyal bahwasanya itu bahaya. Dan akhirnya mager. Nah, pada saat itu jangan percaya otak. Seperti itu. Jangan percaya otak pada saat sudah mulai aneh-aneh. Gitu. Poinnya di situ. Maka mulailah menikmati proses membangunnya gitu. Mulailah menerima penderitaannya, menerima kesakitannya, ketidaknyamanannya, bahwasanya proyek ini, konten ini, kreasi ini, usaha ini, pekerjaan itu belum tentu ada hasilnya.
Kan tadi udah kepikiran mau ngapain, mau mau melakukan sesuatu, mengapa seperti itu gitu, mengapa 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 kita nggak jadi gitu. Tapi memang secara secara otak memang memberikan sinyal, perintah bahwasanya itu tuh bahaya gitu. Nah, pada akhirnya ketika kita sudah menyadari bahwasanya akan seperti itu, akan selalu seperti itu, maka sadarilah, ambil andil, ambil a ambil alihlah, ambil kendalilah bahwasanya memang, ah, otak diam kau, aku akan melakukan ini, apapun yang terjadi. Karena ya karena akan seperti itu gitu. Apapun yang terjadi aku akan ini lakukan, apa, meskipun lama, meskipun memang belum tentu hasilnya. Yang penting aku yakin secara secara analisa terlihat jelas, secara hati saya ingin lakukan, saya ikhlas melakukannya, diam kau gitu. Mungkin begitu, kasarnya gitu mungkin gitu. Karena apa, karena apa ya, ya yang saya sadari gitu ya selama kalau jadi VTuber tuh membangun audiens tuh butuh bertahun-tahun gitu. Saya aja 5 tahun, 6 tahun ini baru 1.000 dan emang kebetulan emang sayanya yang hilangan gitu kan. Dan bahkan kolega-kolega saya juga tetap gitu, apa ya namanya tuh, jadi VTuber yang mapan juga butuh bertahun-tahun juga gitu. Bahkan kawan-kawan saya yang lain yang suka gambar, yang jago nge-rigging, yang jago ngedit, yang jago foto, mereka juga butuh bertahun-tahun gitu. Dan itu tuh sama sekali nggak masalah dan emang emang seperti itu gitu. Mungkin dan bahasanya saya juga ngomong begini juga meskipun udah bertahun-tahun, tetep aja gitu ini terbata-bata dan emang kebetulan saya juga ya itu tadi, melawan malasnya itu kan ya dengan cara ini, saya menyadari saya malas ngedit, sehingga saya harus berkreasi semudah mungkin, semenyenangkan mungkin, seminim friksi mungkin, seminim gesekan mungkin. Makanya saya ngonten meskipun one take, seperti sekarang. Agar apa? Agar jalan. Karena otak saya memberikan sinyal, "Udahlah ngapain ngedit capek," gitu. Makanya saya seperti ini. Nah ini juga salah satu contoh lah gitu ya kurang lebih ya. Semoga dipahami poinnya ya, meskipun banyak curcolnya. Pengingatnya ya, kembali lagi ya, pengingatnya. Emangnya kita mau ngapain lagi di seumur ini gitu ya, kalau bukan untuk bertumbuh dan menciptakan sesuatu, itu aja. Sebagai pengingat dan ini pun video ini akan sebagai pengingat saya bahwasanya, emangnya mau ngapain lagi sih kita di sisa umur ini kalau bukan untuk tumbuh dan menciptakan sesuatu, ya. Jangan biarkan ilusi waktu mencuri mimpimu dan saya harus juga mari kita sama-sama melangkah pertama untuk apa? Untuk berkreasi, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berkarya, meskipun butuh bertahun-tahun untuk sampai. Oke? Jika kamu membutuhkan pandangan lain atau video-video lain, kalian bisa cek di video yang lainnya. Seperti bagaimana caranya biar tidak terlalu memikirkannya tadi ya, memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, yang berat-berat, atau hal yang membuat, jadi nggak maju-maju juga. Mungkin kita kurang bodo amat. Nah, kebetulan saya pernah bahas di streaming sebelumnya, boleh silakan tonton, saya bahas tentang masih bab satu jangan berusaha, seni bodo amat dari Mark Manson, oke? Sekali lagi terima kasih banyak, mari kita berkreasi meskipun butuh bertahun-tahun untuk sampai di tujuan. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao, keep growing.